Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melalui channel YouTube Penjernih Kolbu bersama guru kita Al-Mukarram Ustaz Usmanuddin yang biasa kita panggil lakopnya ini ya Kang Guru. Nah, kita akan mendapat taujih ruhiyah dari beliau terkait at-tadarruz fid da'wah, kebertahapan dalam aktivitas dakwah atau dalam proses dakwah. Tentunya hal ini sangat penting dan harus diketahui khususnya bagi kita yang berkecimpung di dunia dakwah. Dengan itu, marilah kita simak bersama kajian tentang at-tadarruz fid da'wah dari guru kita Kang Guru Al-Mukarram Ustaz Usmanuddin. Tafadhal Al-Mukarram. Jazakumullah khairan katsira Pak Dokter, semoga senantiasa sehat walafiat. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan satu tema yang sangat penting, yaitu at-tadarruj fid dakwah, kebertahapan di dalam dakwah. Jika kita perhatikan, ajaran Islam itu sebenarnya mengandung prinsip ini, mengandung prinsip kebertahapan. Bahkan jika kita perhatikan, turunnya Al-Quranul Karim itu tidak langsung, ya, satu kitab itu melayang dari langit ke bumi gitu, atau dikasih flash disknya. Ini flash disk Qurannya, tidak seperti itu, ya. Tapi tadarruj, bertahap, ya. Ayat yang pertama didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Alaq ayat 1-5. Terus nanti surat Al-Mudaththir, Al-Muzammil, surat Ad-Duha, terus bertahap sedikit demi sedikit. Ini apa fungsinya? Linutsabbita bihi fuadik, untuk mengokohkan jiwa Nabi Muhammad SAW, sehingga bertemu dengan wahyu lagi, semakin kokoh, semakin membaja dirinya. Dan itu juga untuk lisuhulah, untuk memudahkan ajaran-ajaran Islam dipraktikkan. Dan itu kita bisa lihat memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ajaran Islam kepada para sahabatnya, ya. Dijelaskan di dalam kitab-kitab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ayat 10 ayat, udah selesai, stop dulu. Nanti dilihat seperti apa dinamikanya, ditambah lagi nanti, ditambah lagi, sehingga ini menunjukkan kebertahapan. Nah, bagi para guru pentingnya kurikulum, bagi para dai pentingnya menganalisa situasi dan kondisi mad'u, sehingga kita ketika melihat mad'u, audiens, umat dalam satu kondisi dan kita ingin mengajak pada kondisi yang lebih baik, disitulah kita membutuhkan at-tadarruj fid da'wah. Nabi SAW melihat orang-orang Makkah dengan orang-orang Madinah jauh berbeda, dan substansi dakwah ketika di Makkah dan di Madinah juga berbeda. Ini juga tadarruj di dalam dakwah. Ya, contoh tentang khamar. Kalau kita perhatikan pembicaraan tentang khamar atau tentang syariat lah secara umum, itu sangat sedikit dibicarakan di Makkah. Tapi itu mayoritas dibicarakannya di Madinah. Karena memang sebelum berbicara masalah hukum, yang harus dikokohkan terlebih dahulu, disiapkan terlebih dahulu adalah mentalnya.
ketika hatinya sudah siap menerima Islam dan sudah sangat merindukan Islam, artinya imannya sudah kokoh, wadahnya sudah siap, baru nanti diberikan hukum halal dan haram ketika ada di Madinah. Dan bahkan ketika diturunkan hukum halal dan haram pun di Madinah itu sangat bertahap. Contoh, kita ambil kasus pengharaman khamr. Kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Ini ayat yang pertama nih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamr, maka qul fihima itsmun kabirun. Firman Allah, katakanlah oleh Muhammad, fihima, di dalam khamr dan maisir itu, perjudian itu, ismun kabir, dosanya besar, wa manafi'u lin-nas, walaupun ada manfaat. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu berjalan lama, kan para sahabat sudah mulai ada rem tuh. Oh, ini ternyata dosanya besar, betul ada manfaatnya. Karena minum khamr itu kata orang fresh. Kalau lagi suntuk minum khamr ngefly gitu. Kalau di musim dingin orang minum khamr badannya jadi hangat. Ada manfaatnya, ada. Yang tadinya takut jadi berani. Itu di antara manfaatnya. Ya. Dan itu diakui dalam syariat. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Naik kedua, la taqrabus shalah wa antum sukara. Kamu jangan mabuk kalau mau sholat. Kenapa? Karena ketika sholat ente mabuk, baca al-kafirun wala antum wala ana enggak selesai, iya kan? Maka di dalam Al-Qur'an wala taqrabus shalah wa antum sukara. Kamu jangan mabuk dulu kalau mau sholat. Artinya apa? Selesai sholat masih boleh, silakan. Kalau sebelum sholat, setelah sholat silahkan. Seakan-akan seperti itu, ya. Seakan-akan seperti itu. Tapi di sini kita mendapatkan betapa sayangnya Islam, betapa bertahapnya Islam, ya. Kemudian baru yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi, ya, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Jangan minum khamar, itu amal syaitan. Kalau amal setan diambil sama kamu, nanti setannya marah gitu. Kamu kok melakukan aktivitas saya gitu, emang kamu siapa gitu. Fajtanibu, jauhi oleh engkau tentang itu. Nah, ini puncaknya. Nah, kenapa kita perlu memperhatikan at-tadarruj fi dakwah, Pak Dokter? Karena hari-hari ini kita menemukan, ya, banyak para dai, mohon maaf saya sebutkan, para dai, para ustaz yang ekstrim. Melihat kondisi umat kayak begini langsung distempel. Ini tidak boleh, oh ini boleh, wah ini segala macam. Sehingga ajaran-ajaran Islam itu jadi seakan, ya, menjadi sumber konflik. Padahal yang diajarkan oleh Nabi SAW justru sebaliknya, bukan konflik tapi sumber solusi. Nah, apa masalahnya? Di antara masalah yang saya dapatkan adalah karena setiap kita sudah mulai melupakan satu prinsip di dalam aktivitas dakwah, yaitu at-tadarruj, kebertahapan. Jika kita perhatikan di Indonesia, contoh Wali Songo, ya, bagaimana bertahapnya Wali Songo dari budaya animisme, dinamisme sampai hari ini, ya, di antara keberkahan dakwah Wali Songo, umat Islam menjadi mayoritas. Tapi tidak bisa dipungkiri oleh kita, ada sinkretisme di dalam Islam, ya. Ada campuran mungkin Hindu, ajaran Hindu masuk ke Islam, ajaran Buddha masuk ke Islam, ajaran Kristen seperti Natalan, ulang tahunan masuk ke Islam. Nah, jangan sampai para dai ketika melihat hal-hal yang seperti itu, kita tahu bahwa itu bukan dari ajaran Islam. Kemudian cara menyadarkan umatnya dengan fatalisme. Oh, kamu gak boleh kayak begitu. Kalau kamu kayak begitu, kamu sesat, kamu kafir, kamu masuk neraka tanpa hisab. Oh, ngeri sekali Islam. Fatalisme dan sarkasme. Ya. Fatalisme, sarkasme. Ya. Dan itu tidak bijak bagi seorang dai. Maka dengan memahami prinsip tadarruj fid dakwah, akan lahir para dai yang bijaksana bijaksana.
bijaksana bijaksini itu maksud saya adalah bijaksana. Ya karena memang ilmunya baru segitu. Kita harus sabar mendampingi umat yang ilmunya baru segitu. Katakanlah kalau ilmunya itu harus 100, ilmunya baru 10, ya alhamdulillah, sudah Islam juga udah alhamdulillah gitu. Sudah menerima 2 kalimat syahadat juga sudah alhamdulillah. Jangan sampai ya kita menyesatkan orang yang sudah bersyahadat. Jangan sampai kita mengkafir-kafirkan padahal beliau sudah bersyahadat. Ilmunya masih kurang, ya wajar. Nah disinilah kesabaran para dai, para asatiz untuk membina umat tahap demi tahap. Nah tahap demi tahap itulah yang saya maksudkan dengan tadarruj. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada sisi-sisi orang, kalau yang tadi tasyadud, ya, kalau ini tasahul. Kalau tasyadud itu sangat keras, fatalistis, sarkasme gitu. Kalau yang ini tasahul, berlalai-lalai, udahlah. Iya, permisif jadinya. Gak usah dirubah-rubah, emang dari dulunya juga kayak begitu. Nah ini juga tidak memahami tadarruj, sehingga umat ini tetap berada di dalam pengetahuan yang segitu-gitunya. Tetap dalam kondisi taklid, bahkan tetap dalam amaliyah yang menyimpang. Kenapa? Karena dai-nya tidak memahami tadarruj, tidak memahami prinsip kebertahapan di dalam Islam. Jadi jangan masuk pada ekstrem kanan, jangan masuk pada ekstrem kiri. Dengan tadarruj itu seorang dai mampu mengcapture kondisi situasi yang objektif sebagai realita. Kemudian dia paham betul kondisi idealita di dalam Islam itu seperti apa, sehingga dia bikin tangga realitanya seperti apa, idealitanya seperti apa. Nah fungsi para dai adalah menghantarkan dirinya, keluarganya, umatnya pada titik nadir terendah menuju titik puncak keberislaman secara kafah. Ini membutuhkan kesabaran, ini membutuhkan kebertahapan, ini membutuhkan bimbingan, arahan, dampingan. Nah, itulah tugas para dai. Proses. Ya. Contohlah pada diri saya. Ya saya juga nggak ujug-ujugan kayak begini. Ibu saya, bapak saya yang paling paham siapa saya tahun sekian. Contoh tahun 2000. Ya tahun 2000 ya saya dalam kondisi ya masih seperti itu. Terus beliau menghantarkan saya, membimbing saya, terus mengarahkan saya secara bertahap. Nah, hari ini banyak orang tua yang pengen anaknya masuk pesantren sebulan langsung jadi waliullah. Hadir di majelis-majelis ilmu, baru tobat kemarin dengan atas nama hijrah, dia langsung jadi ulama besar. Gitu. Jadi pola beragamanya hari Jumatnya tobat, ya. Hari Sabtunya nyari guru, hari Ahadnya mulai hadir di majelis, ya. Hari Seninnya sudah mulai penampilannya beda, hari Selanjutnya mulai ada kitab namanya kitab ini gitu. Hari Rabunya mulai baca dia jilidnya. Hari Kamisnya mulai dia ikut pengajian, hari Jumatnya sudah menjadi mufti besar. Coba dalam waktu sepekan yang tadinya ahli maksiat sudah menjadi mufti besar. Hebat kan? Pekan berikutnya mengeluarkan fatwa. Pekan berikutnya sudah mengeluarkan fatwa. Itu praktek-praktek yang jauh dari kebertahapan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, alhamdulillah. Baik para pemirsa dan pencinta penjadi kalbu channel dimanapun Anda berada, telah diberikan paparan singkat tapi sangat padat materi. Oleh karena itu untuk pendalaman materi ada beberapa pertanyaan, Al-Karam. Hal pertama, fenomena yang terjadi tampaknya ada sebagian atau beberapa persen atau segelintir dai yang mengislamkan budaya gitu, Al-Karam ya. Jadi budaya adat istiadat yang tadi Al-Karam sampaikan, sifat permisif itu cenderung kan para dai, para ulama itu mengislamkan budaya gitu konteks, atau membudayakan Islam. Artinya itu sebetulnya adat istiadat yang boleh jadi menyimpang dari akidah, tetapi dianggap itu sesuai dengan Islam, dengan fikih ibadah
atau dibolehkan dalam ibadah. Nah, padahal itu ada nuansa mitos, klinik, dan itu budaya di satu wilayah gitu. Padahal diharapkan dai, para ulama, para ustadz itu adalah membudayakan keislaman dalam kehidupan. Nah, itu yang pertama saja. Al-Karam ya. Bagaimana pandangan Al-Karam terkait dengan sebagian dai yang mengislamkan budaya, padahal jelas-jelas itu ada nuansa klinik, mitos ya, menyimpang dari akidah, tapi dianggap itu proses ibadah sesuai dengan Islam. Yang kedua, tadarruj fi dakwah ini tampaknya berkorelasi dengan ma'rifatul, kalau kita mengenal ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, maka seorang dai perlu ilmu ma'rifatul madu memahami audiensnya gitu, ya. Dan tentunya tidak kalah penting ya Al-Karam ya, bahwa tadi ending dari dakwah itu kan fisil mikafah, dan tadarus fi dakwah dari materi Al-Karam ini ada korelasi juga dengan kurikulum atau sistem pembelajaran di sekolah, beririsan, atau boleh jadi harus mengadopsi konsep tadarus fi dakwah bagi para guru di sekolah. Jadi dalam mengajarkan pada anak didik tidak bisa bim salabim ada kadabra atau secara insan berharap anak didiknya mampu begini, mampu begitu. Harus ada tahapan. Dan bicara tahapan, tadarus tadi harus diawali mungkin dalam konsep learning pembelajaran ini, learning method itu kan ada yang dari sifatnya general dulu atau kulit-kulitnya dulu, baru mulai mendalam konsep pendekatan spiral namanya Al-Karam ya. Nah, itu Al-Karam. Betul. Baik. Ini ada satu hal yang ingin saya tambahkan ya, agar para dai itu tidak merasa tertuduh dengan apa yang saya sampaikan. Ya, tidak subjektif hanya kepada dai. Karena memang ilmu tadarruj itu, kebertahapan itu semuanya akan masuk. Mau ustadzkah, mau orang tuakah, mau sekolahkah, bahkan pemerintahan, bahkan dalam politik. Nah, nanti saya akan jelaskan. Saya ingin menjawab dulu yang pertama. Ada satu budaya tadi. Ternyata budaya itu bertentangan dengan syariat Islam. Apa yang harus dilakukan oleh para dai? Yang memperbaikinya dengan cara yang baik. Karena dakwah itu harus dengan cara yang baik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf itu bukan mengajak kepada kebenaran, mengajak dengan benar. Qaulan layyinan di. Iya, itu di antara caranya. Qaulan layyinan, qaulan balighan, qaulan sadidan gitu. Qaulan karim, banyak itu. Itu seni berkomunikasi. Saya ada buku tentang itu. Nah, saya ingin masuk lagi ke tadi. Amar ma'ruf nahi munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintah bil ma'ruf dengan baik. Kemana? Ke al-khair. Ya, pada kebaikan. Nah, banyak orang yang melupakan ta'muruna bil ma'ruf, memerintah, mengajak dengan cara yang baik. Itu tuh banyak orang yang melupakan itu. Ya, karena target dakwah itu ilal khair. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Mengajak kepada kebaikan, kepada al khair. Tapi dalam proses mengajak itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik, gitu tuh. Ini yang banyak dilupakan. Kita ambil contoh ya, Beberapa tahun silam itu ada video yang viral, seorang anak muda di gunung apa gitu, banyak sesajen. Kemudian si sesajen itu ditendang sama dia, ditendang. Nah, yang itu menjadikan reaksi orang lain. Padahal sebenarnya itu jika cara beliau menyampaikannya dengan baik, justru itu akan menjadi edukasi yang sangat luar biasa bagi masyarakat. Tapi karena caranya tidak pas, maka tujuannya benar, tapi caranya tidak benar, menghasilkan seakan-akan dia yang salah. Itu tuh. Maka para dai itu betul mengajaknya kepada kebaikan, tapi ingat, harus dengan cara yang baik.
Nah, itu tidak ada tadarus, tidak ada tadarus. Itu ya. Itu pada seorang dai. Sekarang pada seorang guru. Seorang guru kan di dalam pembelajaran itu harus ada kurikulum. Kurikulum itu harus ada kebertahapan, atau kalau dalam kurikulum Merdeka itu sekarang istilahnya fase ya. Fasenya. Ada fase-fase. Nah, fase kelas 7, fase kelas 8, kelas 9 sampai kelas 12 itu kan ada fase-fasenya, itulah yang disebut dengan tadarruj. At-tadarruj fit ta'lim kalau itu. Nah, agar saya tadi tidak tertuduh ya, oh ini ustadz terus, dai terus, ulama terus yang disebut ya, atau guru sebut, bagaimana dalam politik? Khusus Pak Camat dah contoh. Kenapa pola pembangunan kita hari ini berbeda dengan pola pembangunan zaman dulu? Kalau dulu kan ada GBHN, ada Repelita, ya kan, garis-garis besar haluan negara, ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Kalau sekarang, saya tidak pernah itu mendengarkan itu. Repelita itu referensi dari Tadarruj, itulah yang dalam pembangunan. iya, itulah yang saya sampaikan bahwa tadarruj itu fitrah. Gitu. Islam sudah memberikan contoh itu dari awal, dan Nabi SAW memberikan contoh itu. Maka jika Anda menjadi para politisi, menjadi para birokrat, perhatikan tadarruj pembangunan. Contoh di negara ini. Negara ini mau kemana sih arahnya? Maka harus ada jangka panjangnya. Nah, untuk mencapai jangka panjang yang jauh, yang panjang itu, bagaimana tahapannya? Gitu. Nah, sekarang kenapa menjadi jomplang? Karena keinginannya banyak, tapi karakternya seperti Tuhan. Kun fayakun. Saya pengen kereta cepat. Jadi, walaupun harus ngutang. Iya. Ya begitu, banyak keinginan kan. Tapi dia tidak bertahan. Saya IKN pengen pindah. Jadi, walaupun harus ngutang. Nah, ketidaktadarujan seperti itu, ketidakbertahapan seperti itu menyalahi sunnatullah. Bahkan kalau kita perhatikan ya, dalam kalimat kun fayakun, jadi maka jadi. Fa litabaiyah. Fa itu menunjukkan keberurutan, tapi ada jeda. Jadi bukan bermakna bin salamin ada langsung jadi tidak. Enggak. Ada tahapan. Tetap ada tahapan. Di antara tahapannya apa? Tahapan perintah kun. Setelah ada kun, baru fayakun, maka jadi. Nah, yang dilupakan oleh kita itu ya, Allah saja membutuhkan tadarruj sebagai pedoman bagi manusia, tapi kita seakan-akan ingin melebihi Tuhan. Karena tidak memahami substansi dari kebertahapan dalam kehidupan. Nah, tadarruj fil kaun, kebertahapan di dalam kehidupan itu ada. Tapi tadarruj ini bukan sistem evolusi Darwinisme. Kan begini, teori evolusi itu ada, tapi teori evolusi Darwinisme sangat berbahaya. Saya ulang lagi ya, teori evolusi itu ada, saya setuju dengan teori evolusi, tapi evolusi Darwinisme itu sangat berbahaya. Teori evolusi alamiah dan ilahiyah. Iya, sunnatullah. Sunnatullah, teori evolusi. Kan evolusi itu kalau didefinisikan, apa evolusi? Evolusi adalah perkembangan dari satu tahap ketidaksempurnaan ke tahap yang lebih sempurna, dan dia tidak akan bisa kembali ke tahap semula. Gitu. Contoh begini, Pak Dokter, kan tadinya anak kecil kan? Terus dewasa sampai sekarang bukan tua ya, sudah tidak muda lagi lah. Lebih halus tuh ya. Definisi. Dokter sudah tidak muda lagi. Saya pengen muda, walaupun bagaimana gak akan pernah bisa kembali lagi ke zaman dahulu. Itulah yang disebut dengan teori evolusi. Berjiwa muda bisa. Berjiwa muda bisa. Itu teori evolusi. Kalau evolusi Darwinisme, kenapa saya katakan berbahaya? Karena dia mengurai kenapa ada manusia, terjadi evolusi dari mana? Dari kera. Pertanyaan saya adalah, terus kera-kera yang ada kapan jadi manusianya? Terbantahkan kan? Ya itu aja itunya, logika simpelnya begitu. Kan teori evolusi Darwinisme, manusia itu dari kera. Terus berevolusi sehingga menjadi dari Pithecanthropus erectus, Homo sapiens menjadi manusia. Nah, sekarang pertanyaan saya, kera-kera yang ada di Ragunan sekarang kapan jadi manusianya? Karena evolusi itu akan terus
pasti akan terus berkesinambungan. Maka di dalam Al-Quran jelas manusia itu bukan dari kera berevolusinya, tapi dari Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Isa itu persis seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turab, diciptakan dari saripati tanah. Tsumma qala lahu, kemudian kun fayakun. Berarti ada sebuah proses dari saripati tanah menjadi manusia. Gitu. Jadi agak bergeser sedikit ya. Kalau dari Allah tidak besar Allah. Nabi Adam tadinya tidak ada manusia di muka bumi dari saripati tanah. Iya. Kemudian setelah Nabi Adam Hawa datang, dia berkembang biak. Nabi Isa Ayah. Iya. Iya. Bisa sedikit bergeser kayak manusia. Bisa. Hikmahnya luar biasa. Dan Allah sanggup menciptakan manusia tanpa ada sebelumnya, Tanpa ada ayah ibu. tanpa ayah ibu. Allah menciptakan manusia dari pembuahan sperma dan ovum. Menciptakan manusia dari seorang wanita tanpa ada sperma. Jadi itu logikanya sebenarnya gini, gampangannya. Ini logika gampangannya begini. Allah sangat mudah bagi Allah menciptakan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada, tanpa ada bapak dan ibu. Apalagi kalau hanya tidak ada bapak. Betul ya? Gampang sekali itunya. Maka di situ kenapa orang-orang Nasrani di dalam Al-Quran itu disebut dengan dhalin, sesat? Karena tidak masuk logika. Kalaupun Anda mau menjadikan Tuhan, jangan Isa dong. Siapa? Ada. Kenapa? Karena Adam lebih hebat, lebih dahsyat daripada Adam. Bapaknya dan tidak ada Ibunya. Kurang lebih begitu. Tapi itu nanti pembahasannya lain, Pak Dokter ya. Pembahasannya lain. Baik, luar biasa para pemirsa dan pecinta menjadi Qalbu Channel rahimakumullah. Sungguh sangat menarik kajian terkait dengan tadarus fi dakwah dari Kang Guru Al-Mukarram Ustaz Usmanuddin. Sebagai kalimat penutup, tentunya kita mohon closing statement intisari dari apa yang beliau sampaikan terkait dengan tadarus fi dakwah. Kan hal sangat menarik. Ini tidak hanya bagi para ustadz, para ulama, para dai, para kiai Al-Mukarram ya, juga para pendidik. Maaf, termasuk saya pribadi sebagai pejabat pemerintah, kebetulan diberikan amanah sebagai camat, bupati, gubernur, sampai presiden dan juga para anggota legislatif Al-Mukarram ya. Tadarus fi dakwah ini harus dijadikan sebagai referensi dalam mengaplikasikan tupoksi, tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Tafadhal Al-Mukarram, closing statement dari pertemuan kita kali ini. Saudara-saudaraku sekalian, berhati-hatilah dengan karakter ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya. Bertahaplah dalam dakwah, bertahaplah dalam membangun umat dan bangsa ini. Karena sejatinya kebertahapan itu akan menjadikan kita semuanya berada pada kesyukuran dan kesabaran. Syukur dan sabar itu menjadi anugerah yang Allah berikan kepada kita ketika kita memahami situasi dan kondisi kita secara bertahap. Dari Marfatul Madmu, satu pertanyaan sekalian di closing statement. Marfatul Madmu. Dan ketika kita memahami mad'u, memahami audiens, memahami umat dalam situasi dan kondisi yang mungkin tidak ideal, maka bersabarlah. Insya Allah ada satu waktu nanti yang Allah sangat mudah baginya untuk merubah situasi dan kondisi umat itu ke arah yang lebih baik. Para dai, para orang tua, para pejabat publik, kita hanya sebagai wasilah dakwah, bukan penentu keberhasilan dakwah. Saya ulang statement terakhir ini. Ingat bahwa kita adalah hanya sebatas wasilah dakwah, bukan penentu hasil dakwah. Berjuanglah dengan penuh kesyukuran dan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala rahmat dan keberkahannya kepada kita semuanya.
Alhamdulillah, materi tadarus fi dakwah telah tuntas disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Usmauddin yang kita kenal dengan sebutan Kang Guru. Dan sungguh luar biasa closing statement tadi, bahwa kita para da'i, para ustadz, para kiai, ulama, para guru pendidik, termasuk saya sebagai pejabat pemerintah, hanya wasilah kita Al-Mukarram ya, untuk menyampaikan kepada umat, saya sebagai camat kepada masyarakat, untuk mengubah satu kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik gitu kan. Tapi ingat, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kunci untuk bisa mengubah adalah rasa tasyakur, syukur, dan kesabaran untuk bisa melakukan perubahan. Afwan, kalau Anda di kantor menambahkan ada inovasi Yanmas Mugeri, pelayanan masyarakat menuju Muara Gembong yang berseri, indikasi kepuasan masyarakat di Kecamatan Muara Gembong. Moto pelayanannya adalah kiat, kerja ikhlas, amalkan tugas. Jadi variabel tambahan adalah ikhlas. Jadi ikhlas, syukur, sabar. Masya Allah. Baik para pemirsa dan pecinta Penjadi Kolbu channel rahimakumullah, kita akan kembali berjumpa dengan beliau, karena slot di Penjadi Kolbu channel ini khusus untuk beliau adalah Fiqh Dakwah. Maka terkait dengan ruang lingkup dakwah akan dikupas tuntas oleh beliau. Maka kita akan ketemu kembali pada kesempatan yang akan datang, masih pembahasan tentang Fiqh Dakwah. Maka kami berdua mengakhiri perjumpaan kali ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukur kasih Allah. Wah, luar biasa.